Notebook pertama, di pertemuan pertama ini, kita akan ngebahas intro ke neural network. Ada beberapa hal yang akan kita ulas ya, mulai dari neural network konsep, konsep dasarnya, layer di neural network, activation function, dan loss function. Nah, kita mulai dari konsep neural network itu sendiri ya. Jadi, pasti masnya juga di perkuliahan sudah mendengar ya istilah neural network atau kalau bahasa Indonesianya jaringan saraf tiruan ya dengan ya kalau dibahas teoretikal meniru struktur neuron pada otak manusia kurang lebih kayak gitu. Tapi ya kita nggak akan sampai detail ke sana. Hanya gambaran simplifikasinya agar mudah memahami konsep dari neural network yang begitu luas gitu ya. Neural network ini kalau dibandingin algoritma lain, karena neural network itu sejenis ya algoritma juga gitu ya. Dia tidak seperti misalkan ada algoritma lain di machine learning, contohnya SVM, support vector machine dan lain sebagainya gitu. Ada apa namanya random forest, ada decision tree. Nah, kelebihan dari neural network ini dia bisa sangat bagus untuk memodelkan problem linear. Nah, problem non-linear itu seperti apa nanti kita lihat visualisasinya ya. Nah, terus juga mampu memetakan gitu ya struktur yang sangat kompleks ya dan relasi-relasi data antar misalkan kan kalau di machine learning atau di deep learning itu kan erat kaitannya dengan kita mentraining model ya. Jadi si Ya, model akan belajar memahami dataset, menghubungkan kalau inputnya ini outputnya harusnya ini kurang lebih kayak gitu ya. Si neural network ya. ini ternyata mampu memetakan itu dengan baik, mencari relasi kalau inputnya seperti apa, hasil prediksinya harusnya apa, dibandingkan dengan algoritma lain. Dan neural network ini adalah akar dasarnya untuk semua jenis network berbasis neural ini gitu ya. Contohnya CNN itu semuanya ya under neural network gitu. Konsep dasarnya itu neural network. CNN kan convolution neural network. Ada juga yang lain RNN gitu ya, atau LSTM, recurring neural network, ataupun jenis neural network lain, semuanya itu bermuara di simple neural network ini. Jadi kita bahas sederhananya dulu. Untuk memahami sebenarnya apa sih atau bagaimana sih neural network itu cara kerjanya gitu ya, bagaimana dia bisa belajar dan seperti apa gitu ya proses pembelajarannya. Ini kita punya namanya itu TensorFlow Playground, Mas. Jadi ini saya minjem punya tools, punya TensorFlow untuk kita memahami bagaimana sebenarnya neural network bekerja. Nah, ini sebenarnya website ya, URL-nya masnya bisa klik di sini kalau mau dibuka di browser, tapi saya embed ke dalam notebook ya, jadi biar nggak pindah-pindah gitu ya. Nah, di notebook ini Oke. bisa dilihat nih, ini ada button play untuk memulai training gitu ya. Epoch ini ada jumlah apa namanya perulangan proses gitu ya. Ada learning rate tapi nggak perlu pusingin sekarang itu apa gitu. Ada activation nanti yang akan kita bahas. Yang kita akan solve ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita di sini nih ada 4 contoh sampel dataset kurang lebih kayak gitu. Tapi kasusnya sama, membedakan data berwarna oranye dan data berwarna biru. Jadi kita akan Oh, oke. training si neural network yang di tengah ini strukturnya gitu ya, agar dia bisa nggak sih ngebedain, oh kalau yang warna oranye di sini, yang warna biru di sini. Jadi kita suruh si neural network tuh nyari batas batas-batas atau garis pembagi antara data-data warna oranye dan biru. Kita pakai contoh yang paling sederhana. Ini kan kalau dilihat sekilas gampang banget ya, karena warna biru dan warna oranye ngumpul di dua titik yang berseberangan dan nggak ada dimanapun gitu. Kalaupun kita tarik garis lurus, nah ini langsung bisa kepisah. Oranye adalah di sekitar sini, biru adalah di sekitar sini. Kasus seperti ini disebut kasus linearis variable. Artinya kalau kita tarik garis lurus, dua data ini itu bisa dipisahkan, bisa diidentifikasi. Kalau kita running, epochnya sampai seratusan apa segala macam, bisa dilihat nih ada garis pembatas yang warna biru sekitar sini, yang warna orange sekitar sini. Garis pembatas ini nih yang bukan titik datanya ya. Ini didapatkan oleh siapa? Nah, diprediksi sama si model neural network. Kita stop dulu ya. Jadi Hmm. inputannya ini ada dataset seperti ini. Nah, neural networknya dia itu terdiri dari ini berapa layer ya? 3 layer ya. Ada inputannya, input layer, ada hidden layer, dan ada output layer.
Outputnya jelas ada dua ya, karena kan kita pengen ngeklasifikasi ini warna biru, ini warna oranye, betul kan? Jadi makanya ada dua Ya, dua blok. Fiturnya atau input datanya ini ada dua hal juga. X1 itu ya ke arah sini gitu ya. Horizontal datanya kan ada nomornya ya, min 6 sampai 6. mhm, X2 ini adalah vertikal datanya min 6 sampai 6. Jadi kalau titik ini misalkan contohnya ya, ini kan mungkin X2-nya 2,5, X1-nya 4 gitu ya. Jadi nanti dimasukin 2,5, 4. Nanti dicari kalau yang X1, X1-nya 2,5, X2-nya 4 itu harusnya apa? Kalau secara visual kan harusnya biru ya. Jadi X1 ya, 2,5, X2 4 dimasukin, dikalkulet. Nah, ujung-ujungnya dia bisa prediksi, oh ini biru, oh ini oranye. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini berhasil nih ngebaca apa namanya si neural network dengan satu hidden layer, satu input layer dan satu output layer dan masing-masing nih ada blok-bloknya. Blok-bloknya ini tuh disebut neuron. Nah, kurang lebih neural network tuh kayak gini gitu. Jadi ada input layernya, ada hidden layer, nggak harus dua ya, bisa banyak hidden layer gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Nah, di tiap layer-layer ini mau input, hidden ataupun output, ini ada neuron-neuron. Satu blok ini disebutnya neuron. Input layer ini terdiri dari mhm, dua neuron, menandakan ya ini dua parameter data yang diinputin ya, X1 dan X2, data vertikal dan horizontal atau koordinatnya lah ya X1 X2. Nah, hidden layernya ada 4 neuron, output layernya ada dua. Jumlah layer-layer ini sebenarnya yang diatur itu adalah input tergantung dari banyaknya fitur yang kita punya. Fitur itu kayak informasi dari dataset yang bisa kita ambil. Kalau titik-titik data kayak gini kan cuma X dan Y-nya yang bisa diambil ya, ya, atau koordinatnya. Yang kedua tuh adalah outputnya. Output layer gitu ya. Output layer ini ukurannya harus sebesar kelas data. Kalau kita pengen misahin warna biru dan warna oranye, berarti kelas datanya ada berapa? Dua kan? dua. Mengklasifikasikan kelas objek warna biru dan objek warna oranye. Makanya di sini dua. Ini input layer dan output layer itu benar-benar ngikat ke dataset. Intinya kayak gitu. Input layer sesuai dengan banyaknya fitur pada dataset, output layer sesuai dengan banyaknya kelas pada dataset. Nah, hidden layer itu yang bebas terserah kita. Udah istilahnya tuh eksperimen. Tensor board ini tuh ngebantu kita ngevisualisasiin gimana sih proses neural network belajar. Gimana kalau misalkan kasusnya itu nggak linear kayak gini, kita pilih yang ini gitu ya. Ini kan bingung nih, ini nggak bisa kita ngambil garis lurus untuk ngebagi dua ini ya, dua data ini kan. Garis pemisahnya itu Mhm. harus berbentuk lingkaran di sekitar sini. Kita akan coba running dengan settingan yang sama seperti sebelumnya, networknya, settingan ininya gitu ya, sama seperti sebelumnya kita running. Kita running selama apapun, kita nggak ngeliat tanda-tanda kalau dua data ini bisa diprediksi dengan baik. Contoh diprediksi dengan baik itu adalah warnanya bisa dipisah ya, ada garis pemisahnya. Tapi kalau kita lihat di sini dia nggak mampu kan, karena sistem ini bukan dataset yang linearis variable, bisa dipisahkan oleh satu tarikan garis lurus. Apa penyebabnya? Penyebabnya di sini. Ada yang namanya itu activation. Activation ini nanti kan kita bahas di bawah, memudahkan si network untuk belajar memahami, menganalisa dataset yang non-linear. Kita ubah dari linear. Kalau linear tentu saja nggak ada apapun gitu ya. Jadi hasil hasil kalkulasinya linear aja. Ganti ke activation lain, kan kita bahas detailnya di bawah. Tapi saya pengen nunjukin kalau perubahan activation ini akan mempengaruhi bagaimana responsi model dalam memecahkan dataset. Ini kita coba relu ya. Bisa dilihat bedanya. Jadi idenya yang pengen saya tunjukin di TensorBoard ini adalah karakteristik dataset. Ini yang linear variable, ini yang non-linear. Bagaimana struktur network dan bagaimana di dalam neural network itu si yang namanya activation bisa berpengaruh dalam proses belajar neural network. Kalau activationnya salah, bisa-bisa dia nggak belajar gitu ya. Mau kita training selama apapun dia tetap bodoh gitu ya. Tapi dengan memilih activation yang pas, kita bisa mentraining model dengan baik. Nah, jadi dari visualisasi ini kita belajar satu tadi neural network itu tersusun dari beberapa layer ya. Ada input layer, output layer, dan hidden layer. Input layer sekali lagi dimensinya atau jumlah neuronnya, jumlah neuron ini kan ini contohnya dua gitu ya. Itu sesuai dengan Mhm. banyaknya fitur.
fitur pada dataset. Baik. Fitur ini bisa apapun ya di dataset yang kita punya. Kalau contoh dataset yang kayak gini tadi dibahas kan bisa koordinat X, Y ya. Kalau di gambar apa? Ya bisa aja nilai-nilai pixel pada gambar itu fitur. Jadi kalau kita punya gambar ukuran 20 kali 20 berarti fiturnya ada berapa banyak? Ya 400 ya, 400 pixel gitu kan. Berarti nanti neuron inputnya ada 400. Hidden 400 layer. pixel. Nah, hidden layer ini digunakan untuk pembelajaran. Dia akan menganalisa apapun dari dataset inputan. Apa yang dianalisa? Dia bisa sesuatu yang berupa bentuk atau pattern tertentu di dataset. Dia ngedeteksi ya age atau shape gitu kalau bentuknya dataset gambar ya. Hidden layer Mhm. juga berfungsi untuk dimensionality reduction. Jadi kalau kita lihat nih, misalkan untuk sampel kayak gini kan nggak kelihatan kayak ngereduksi dimensi, malah ngegedein, tapi ujung-ujungnya jadi dua lagi gitu ya. Tapi kalau bayangin di Mhm. kasus dataset yang gambar tadi yang contohnya gambar dengan ukuran 20 kali 20 pixel, inputan neuronnya jadi 400 banyak ke bawah. Sementara katakanlah klasifikasinya ada dua, klasifikasi kucing bukan kucing. Dari 400 ke dua kan berarti kita harus susutin tuh. Mhm. Bagaimana cara menyusutkan data dari dimensi yang 400 ke 2? Nah, itu kita lewatkan ke hidden layer. Jadi hidden layernya bisa berfungsi untuk mereduksi dimensi dari inputan data. Purpose hidden layer. Nah, output layer ini untuk bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan klasifikasi. Makanya erat kaitannya jumlah neuronnya harus sama dengan kelas dataset. Kalau kelas dataset di sini kan ada dua ya, membedakan warna oranye dan biru. Kalau kita pengen training, katakanlah bukan katakanlah dataset ya, misalnya contoh yang dataset classification, inilah gampangnya membedakan kucing dan anjing. Berarti input layernya harusnya ada dua juga ya, prediktor untuk kucing, prediktor untuk anjing. Ada dua neuron. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada visualisasi gambaran dari neuron network yang di atas kita coba ya, Mas. Jadi ini X1, Mhm. X2 itu adalah tadi tuh pixel inputnya, bukan pixel ya, koordinatnya ya, Betul. koordinat titik si biru dan si oranye. X1 Mhm. adalah untuk horizontal, X2 untuk vertikal. Pada saat dia mengkalkulasi titik di sini kan ada garis penghubung nih, dari input ke output. Begitu pula dari X2 ke sini ya. Jadi ada garis yang menghubungkan X1 ke neuron pertama di hidden layer, X2 juga ada garis yang menghubungkan neuron input di X2 ke neuron pertama di hidden layer. Bisa kelihatan ya? Nah, ini saya perjelas Ya, oke. ilustrasinya seperti ini. Jadi cara kerja neural network itu dia akan mengcompute, menghitung berapa nilai yang harus dia taruh di sini. Jadi neural network itu udah kayak benar-benar kalau di inputan di sini, katakanlah tadi ilustrasinya 2,5 dan 4, maka neural network akan meneruskan Mhm. nilai inputan ini untuk dikalkulasi jadi Z1. Setelah itu gimana? Setelah dapat Z1, nanti dikalkulat untuk si Z2 di sini. Berarti yang inputnya di sini ke sini. Terus sampai semua neuron di hidden layer dapat, baru ngekalkulat di bagian sini. Ini dihitungnya dari mana? Berarti dari Z1 dan Z2. Sampai nanti didapatkan hasil prediksi. Oh ini warna biru, oh ini warna oranye. Hitungnya tuh gimana sih? Tapi sebelum ngitung ngebahas cara rumusnya, kita perlu ingat garis penghubung antara input dan Z1 contohnya X2 dan Z1 itu dia punya yang namanya weight atau istilah lainnya parameter. Jadi kalau saya nyebut parameter atau weight itu sebenarnya nilai di sini nih Mas. Masing-masing Oke. garis penghubung itu punya weight. Jadi sini bisa dibayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di input dengan hidden layer itu ada 8 garis nih. Walaupun yang sisanya tipis ya. Berarti ada 8 weight. Mhm. Yang di sini juga ada 8 weight. Berarti satu netbook ini dia punya 16 weight atau parameter. Kalau kita fokus kedua ini ada W11 artinya weight antara input X1 dan Z1. Begitu pula yang W21 antara X2 dan Z1. Nah, jadi gimana cara Oke. ngehitung Z1 ini? Rumusnya kayak gini. Jadi kita jumlahin hasil perkalian W1 terhadap X1 ditambah W21 dikali X2. Nah, terus ditambahin ada konstanta namanya bias. Tapi bias ini juga nggak usah dipikirin. Ini kayak konstanta nilai penambah aja gitu ya. Random value. Tapi intinya rumus Mhm. utamanya adalah ngaliin W11 kali X1, W21 dikali X2. Terus dijumlahin. Setelah dijumlahin ditambah bias, jadi Z1. Rumusannya seperti ini. Nah, ilustrasi animasinya bisa dilihat, ya di scan ke bawah, harusnya sampai bawah dua neuron ini juga dihitung ya. Tapi ini ilustrasi kalau cuma dua doang.
Nah, baru nge-compute Y1. Jadi Y1 dihasilkan dari nyari Z1, nyari Z2, nah terus dilanjutkan nyari Y1 dan nyari Y2. Animasinya kurang lebih seperti itu. Barusan kita belajar tentang layer pada neural network. Nah, kita akan ulas tentang activation function. Di mana di network ini activation function-nya berada. Kita kok nggak ngebahas itu ya. Saat nge-compute Oh, Z1 ataupun Y1. Sebenarnya, pada saat kita melakukan perhitungan ini, Z1 ini belum mm, bisa langsung di-compute untuk menghasilkan Y1 ya. Karena Z1 ini harus dimasukkan ke yang namanya activation function. Yang tadi di atas kita lihat ilustrasinya awalnya linear, kita ubah ke relu. Gitu ya. Nah, itu mm, activation function. Apa itu relu, linear, apa segala macam. Nah, akan kita bahas. Sebenarnya kalau kita zoom in lagi gitu ya, antara contohnya X1, Y1, dan untuk menghasilkan Z1 ini gitu ya, komplit konstruksinya itu seperti ini. Jadi semua inputan dikali weight-nya, dijumlahin, mm, terus ditambah bias, hasil outputnya yang tadi kita sebut-sebut sebagai Z1, kita masukkan ke mm, fungsi activation atau activation function. Activation function ini tugasnya buat apa? Mengadjust sensitivitas dari output hasil perhitungan di sini. Karena bisa dilihat sama masnya di atas ya. Pada saat linear, linear itu mm, kalau activation functionnya linear artinya dia nggak pakai apapun di sini. Jadi outputnya 3 ya hasil yang akan diteruskan juga angka 3 gitu ya. Kalau linear. Nah tadi kan kita pilih relu ya. Ketika kita ya, ubah relu, si modelnya jadi mampu memisahkan dataset yang lebih kompleks. Dataset yang non mm, linear gitu kan. Karena apa? Fungsi dari activation function adalah jadi mengintroduce atau mengenalkan non-linearity ke dalam model. Jadi si modelnya itu mampu merecognize, memecahkan dataset yang non-linear. Sehingga oh, itu fungsinya kita mengapply hasil perhitungan rumusan ini, outputnya si Z-nya ini ke dalam activation function. Activation function itu ada banyak. Tadi linear berarti yang kita nggak pakai activation function sebenarnya. Ada relu. Nah, relu itu secara rumusan bentuk grafnya kayak gini. Intinya kalau ada mm, yang negatif, dia akan nolin. Kalau yang positif, ya dia terusin. Jadi kalau misalkan output di sini -1, hasil di sini sebenarnya jadi 0 ketika setelah di apply relu. Kalau 10 oh, output di sini, maka berdasarkan rumusan ini kan akan tetap jadi 10. 11 gimana ya? Tetap 11 gitu. Kalau positif akan diterusin. Tapi kalau negatif dan 0, itu kan jadi 0. Nah, itu adalah relu activation function. Ternyata fungsi sesimpel itu akan mampu membantu si model memecahkan dataset yang non-linear tadi ya. Ada juga sigmoid. Sigmoid ini bisa dibilang ya paling awal lah gitu ya. Traditional activation function. Dia bentuk kurvanya kayak gini. Kalau relu kan negatif jadi 0, positif diterusin seperti apa adanya gitu, as is. Kalau sigmoid, inputannya misalkan dari berapa ke berapa, itu outputnya akan ditranslate jadi 0 sampai 1. Jadi di rescale gitu. Jadi kalau inputan datanya katakanlah di sini -5, ya mungkin 0,00 berapa gitu ya. Kalau mm, 100 gitu ya, mungkin jadi mendekati 1. Nah, kalau di antara 0, ya bisa jadi antara 0,3 sampai 0,7. Datanya itu dinormalize 0 sampai 1. Itu sigmoid. Dan sigmoid ini sekali lagi termasuk activation function yang udah dari zaman dulu ada gitu ya. Kalau yang modern contohnya ya relu. Activation function mm, lain apalagi? Nah, ini contohnya yang lain ada yang namanya softmax. Jadi softmax ini cukup populer terutama ketika digunakan di output layer. Jadi kalau softmax kita pakai di output layer, manfaatnya apa? Si softmax ini bisa mengintroduce non-linearity ke dalam model, tapi selain itu, mm, kelebihan softmax ini dia bisa memberikan kontras. Ini contohnya ya, ini ada output neuron 5 gitu Mas. Kalau ada mm, hasil yang paling besar, dia bikin kontras. Dia makin jauhin rentang antara yang paling maksimum dengan yang kecil lainnya gitu ya. Nah, gunanya buat apa? Ya sehingga nanti prediksinya jadi lebih jelas, nggak abu-abu. Misalkan nih hasil prediksinya satu 0,9 atau 90%, satu lagi 80%. Kita dilema kan? Berarti mm. antara dua ini dong hasil prediksinya, Bro. Nah, tapi dengan Iya, iya. softmark ini si 90 benar-benar jadi besar nanti nilainya, yang 80 jadi kecil. Ya ilustrasinya contohnya seperti ini. Efek dari softmark. Mm, Jadi nanti tuh si model bisa lebih pede gitu ya,
nggak nggak bias, apalagi kalau misalkan ada yang nilai output prediksinya itu berdekatan gitu. Nah, dengan softmax yang paling maksimum benar-benar dibikin kontras dengan yang nilai yang lebih kecil lainnya gitu. Nah, makanya softmax ini beneficial ketika kita taruh di output layer. Setelah kita dapatkan gitu ya hasilnya sampai semua neuron kita dapat gitu ya. Kan yang namanya apa namanya neural network itu pada intinya kan kita suruh dia buat belajar gitu dari dataset. Belajar terus dia ngeprediksi hasilnya apa gitu ya. Terus gimana nih kita mengukur seberapa bagus model yang kita punya? Seberapa bagus hasil prediksinya? Gimana kita mengukur quality dari hasil prediksi model neural network? Untuk Hmm. mengukur tersebut, kita perlu yang namanya tuh loss function. Jadi loss function ini bisa memberitahu kita gitu ya, seberapa dekat antara hasil prediksi dengan correct answer-nya atau labelnya. Jadi kalau di klasifikasi di atas, seberapa dekat si model tuh mampu memprediksi, oh ini data warna biru, ini data warna oranye. Jadi kalau hasil prediksinya benar, ngeprediksi kalau ini sebagai warna biru, benar nggak diprediksi sebagai warna oranye? Kalau benar, ya berarti modelnya bagus gitu. Nah, seberapa dekat nih benernya? Bisa ukur dengan namanya loss function. Langsung. Nah, loss function untuk kasus classification, karena kita belajar untuk klasifikasi ya, perlu diingat, loss function untuk kasus classification itu kita pakai yang namanya cross entropy distance atau disebut juga biasanya loss cross entropy. Ini tuh merupakan loss function khusus untuk classification problem. Problem lain, misalkan problem regression ya, bukan classification, ya ada distance lain gitu ya. Tapi untuk classification problem, kita pakai cross entropy distance. Rumusannya kurang lebih seperti ini. Min sigma y aksen i, ini tuh adalah correct answer-nya atau labelnya, jadi si biru atau si oranye gitu ya, dikali Hmm. log yi. Itu y ini adalah hasil prediksinya ya. Bentuknya tuh biasanya probability. Contohnya nih ya, labelnya itu adalah warna oranye. Nah, warna oranye ini biasanya kita encode jadi yang namanya one hot encoding. Nanti kita bahas detail. Tapi intinya ketika di encode, kalau datasetnya harusnya warna oranye, berarti akan diwakili dengan array 0,1. Kalau biru berarti 1,0. Jadi satunya itu menempati posisi data biru atau oranye gitu ya. Hasil prediksinya biasanya berbentuk probability kayak gini, desimal antara 0 dan 1. Bisa dilihat ini probabilitas, ya tentu saja ini hasil softmax ini, 0,8 jauh Ah, dengan 0,3. Berarti hasil prediksinya dia orange. Kalau kita hmm. ukur distance atau perbedaan antara dua data ini, 0,3, 1 dan 0,8, ini bisa dilihat kalau si modelnya sebenarnya bisa memprediksi si label dengan benar. Karena kata si label ini warna oranye, tapi si output model juga memprediksi kalau ini adalah warna oranye dengan probability ya cukup tinggi 0,8. Nah, semakin dekat, semakin mendekati satu gitu ya, si area true labelnya, berarti kan ya semakin mendekati nol kan, semakin kecil lah intinya nilai ini ya. Nah, berarti semakin bagus. Artinya si model mampu semakin baik gitu ya, semakin akurat memprediksi label yang sesungguhnya. Ini benar sebagai oranye, ini benar sebagai warna biru.